Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Zahro dengan NIM 530102101111 dari kelas Sejarah Peradaban Islam D. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa dapat berdiri di tempat ini. Tidak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW serta keluarganya serta sahabat. Semoga kita dapat syafaat dan dapat memberi petunjuk hingga hari kiamat nanti. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar tafsir Al-Quran dan konsep dasar syarah hadis. Yang pertama, konsep dasar tafsir Al-Quran merupakan hal yang sangat penting bagi Islam karena kajian dalam Al-Quran menjadi kunci keselamatan hidup, dunia, dan akhirat. Maka dari itu, ulama merumuskan beberapa konsep dasar yang menjadikan penafsiran Al-Quran. Konsep dasar tafsir tersebut diantaranya yaitu yang pertama, konsep asbabun nuzul, yang kedua, naskhi dan mansukh, yang ketiga, ayat-ayat makkiyah dan madaniyah, yang keempat, munasahabah Al-Quran. Kemudian, konsep dasar tersebut dijadikan sebagai landasan teori dalam penafsiran Al-Quran. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang tadi. Yang pertama, asbab al-nuzul. Asbab al-nuzul ini merupakan peristiwa yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW atau pertanyaan yang beliau muncul dan diajukan kepada beliau, sehingga dari situ turunlah ayat Al-Quran untuk menjelaskan serta menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang kedua, naskhi dan mansukh. Secara bahasa, naskhi artinya menghapus, menghilangkan, atau melenyapkan sesuatu, mengganti, menukar, memalingkan, dan memindahkan. Sedangkan secara istilah, naskhi adalah mencabut berlakunya hukum syara' yang ditetapkan, kemudian yaitu menghentikan pertalian hukum atau memutuskan penerapannya terhadap perbuatan mukallaf. Yang ketiga, ayat-ayat makkiyah dan madaniyah. Ayat-ayat makkiyah dan madaniyah ini dilatar belakangi dari penurunan wahyu yang terkadang turun di bagian Makkah dan Madinah, serta formulasi ayat dengan ciri-ciri tertentu yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa surah makkiyah dan madaniyah. Yang keempat, ada munasahabah Al-Quran. Munasahabah Al-Quran ini merupakan suatu konsep dasar umum Al-Quran yang membahas tentang pemahaman makna secara komprehensif dengan menghubungkan ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya, antara pembuka ayat dan penutup ayat, dan antar ayat dengan nama surah yang menjadi tema sentralnya. Yang kedua, konsep dasar syarah hadis. Syarah berasal dari bahasa Arab yang artinya menjelaskan atau menerangkan deskripsi yang cukup panjang dan teratur untuk menjelaskan sesuatu, posisi, pendapat, dan lain-lain. Hadis juga didefinisikan berdasarkan kata-kata baik Nabi dan perbuatan baik, takrir, sifat tubuh, secara lahiriah atau ciptaan, dan moralitas atau kepribadian jauh sebelum dikirim ke Rasulullah dan setelah diutus menjadi Rasul. Uraian syarah hadis merupakan aspek penting dari studi hadis. Ia menyediakan penekanan pada pemahaman serta menjelaskan sesuatu terhadap hal-hal yang disandarkan pada Nabi. Kemudian hadis syarah. Dalam konsep dasar syarah hadis ini setara artinya dengan istilah atau dalam bahasa Indonesia atau istilah ulum al-hadis disebut juga dengan fikih al-hadis.
Istilah-istilah ini memiliki arti yang sama, yaitu akses ke informasi dan pemahaman yang benar terhadap suatu hadis. Syarah hadis adalah ilmu yang diperoleh dari teks hadis atau menjelaskan makna tersembunyi di balik teks hadis dan yang berhubungan dengan kehidupan, agama, atau aspek lainnya. Yang terakhir yaitu ilmu hadis dan kajian-kajian yang terkait dengannya juga berkembang dari waktu ke waktu, seperti terlihat pada kemunculan hadis, berbagai kitab hadis yang ditulis oleh para ulama hadis. Dengan cara ini, perkembangan sosial masyarakat tersampaikan sekaligus menuntutnya untuk bisa memahami hadis dengan baik dan setidaknya mendekati kebenaran. Tidak mudah untuk melakukan ini, dan bahkan tidak ada barometer yang jelas dari pemaparan hadis yang mendekati kebenaran. Mungkin cukup sekian yang akan saya sampaikan mengenai materi tafsir Al-Quran dan konsep dasar syarah hadis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.